Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan 2 ini kita akan pelajari sesuai dengan materi yang sudah disampaikan kemarin, yaitu kita akan belajar ini membuat dan mengakses folder kerja, kemudian membuat dan menjalankan project, menduplikat dan mengkompres project, editor, kemudian membuat kontrol, setting properties yang digunakan, memberi nama kontrol, dan menerapkan anchor property. Baik, pastikan Visual Studio 2013 sudah terinstall di komputer masing-masing, dan seperti biasa nanti di akhir pertemuan harus membuat self assessment atau bentuk penilaian diri. Di antaranya adalah melakukan praktik sesuai dengan video, nilainya 50, kemudian mengisi form penilaian self assessment, nilainya 10, ketepatan waktu pengumpulan 2016, mengerjakan tugas yang diberikan 2015, kemudian mengembangkan hasil pembelajaran praktek 10. Baik, untuk memulai kegiatan praktek ini, kita buat sebuah folder kerja dulu. Misalkan di sini kita buat di desktop ya, saya buat di desktop. Latihan VBNet seperti ini. Nanti semua pekerjaan kita akan kita letakkan di sini, gitu. Nah, sekarang kita coba aktifkan Visual Studio-nya. Nah, ini Visual Studio. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai muncul seperti ini. Ini adalah layar Visual Studio ketika sudah berhasil diinstal. Yang harus dilakukan pertama adalah membuat new project. Nah, di sini. Kemudian layar berikutnya kita pilih Visual Basic karena kita akan mempelajari VBNet, dan pastikan di sini network-nya 4.5 ya pilihannya. Diantarakan banyak pilihannya nih, 4, 4.5 dan sebagainya. Kita pilih 4.5. Kemudian untuk pilihan di ini di bawahnya itu ada Windows Form Application, VPN Application, Console Application. Biasanya yang banyak dipakai untuk belajar VBNet itu Console Application atau Windows Form Application. Nah, sekarang pilih Windows Form Application, kemudian di bagian main kita ganti namanya misalkan Halo Dunia. Nah, kita akan membuat aplikasi Halo Dunia. Kemudian perhatikan di sini, ini ada pilihan ke Directory for Solution sama Add to Source Control. Nah, sebelum membahas yang ini, untuk location kita arahkan dulu ke folder kerja yang sudah kita buat tadi. Nah, ini pelatihan VBNet, kita masukkan di situ. Nah, ini sebenarnya langsung bisa klik OK, tapi apa bedanya kalau kita centang klik solution sama Add to Source Control? Nah, nanti kita coba lihat bedanya ya. Nah, kita coba create directory for solution. Kita abaikan dulu ini. Langsung klik OK. Nah, maka kita akan dibawa ke layar form, layar VBNet seperti ini. Ini adalah form, ya, form tempat kita meletakkan kontrol dari aplikasi yang akan kita buat nanti di sini. Kemudian untuk menjalankannya, simpel saja, kita tinggal klik start. Nah, ini formnya udah jalan ya, ini ya, ini sudah jadi form. Kemudian bisa juga melalui ini debug, klik start debugging F5. Nah, sama hasilnya, atau kita bisa lewat debug kemudian start reload. Nah, apa bedanya nanti kita di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan. Nah, ini adalah layar pertama VBNet. Kemudian di sini kita lihat ada bagian properties ya. Bagian properties ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatur apa yang ada di form, termasuk form itu sendiri. Misal untuk text form ya, di properties kita ganti. Nah, misalkan kita ganti Halo Dunia. Halo Dunia. Nah, kemudian ini kita klik di form. Nah, ini sudah berubah. Kemudian coba kita klik start. Nah, ini sudah jadi. Nah, itu awal untuk perkenalan VBNet. Kemudian kita tutup. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini di folder kerja kita sekarang ada folder namanya Halo Dunia. Nah, isinya adalah ini. Nah, tadi ketika kita membuka awal, nah, kita coba lihat bedanya ya. Ketika kita membuka awal, pilih new project,
Kemudian apa bedanya kalau kita create directory for solution? Nah, ini kita coba buat lagi project Halo Dunia 2 ya. Jadi kan Halo Dunia, pastikan ini network-nya adalah 45 Windows Application, kemudian Halo Dunia 2. Kemudian kita arahkan ini ke folder kerja kita ya. Nah, seperti ini, select folder, kemudian ini kita coba klik create directory. Nah, seperti ini. Kita lihat apa bedanya nanti kalau kita tambah tentang create directory, kita klik OK. Nah, hasilnya sama sebenarnya kalau dari sisi interface yang dihasilkan ya, atau halaman yang dihasilkan. Kalau kita ubah menjadi Halo Dunia 2, nah ini, kemudian ini kita jalankan. Nah, hasilnya sama sebenarnya. Cuman perbedaannya terletak di sini. Kita tutup. Nah, kita lihat ya. Ini saya buka di Windows baru. Nah, kemudian kita coba bedakan. Nah, ini ada Halo Dunia 2 ya. Yang Halo Dunia ini saya buka di sini, kemudian yang Halo Dunia 2 di sini. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita menggunakan solution, isi file ini akan dikelompokkan dalam satu folder sendiri ya, dalam satu folder sendiri. Nah, di dalamnya ini sama sebenarnya ya, cuman yang ini dikelompokkan jadi folder sendiri, tidak jadi satu ya. Nah, ini kalau saya keluar, nah tidak jadi satu. Nah, kemudian untuk mengakses kembali file yang sudah dibuat tadi, kita kalau pakai solution itu tinggal double klik yang sini. Jadi ke Halo Dunia tinggal double klik yang ini. Nah, maka Visual Studio sudah bisa kita akses kembali untuk dilanjutkan. Nah, kalau yang di sini yang Create for Solution tadi tidak dicentang ya, itu mengaksesnya dari sini. Nah, ini dari sini, dari dalam folder. Nah, sama hasilnya. Jadi itu perbedaan kita melakukan centang Create Solution dengan tidak. Kemudian satu lagi tadi, ketika kita membuat project ya, ada satu lagi pilihan yang bisa kita lakukan ya, dan framework pilih ini, kemudian ini saya coba Halo Dunia 3. Nah, kita letakkan ini di folder yang sama ya, di ini, kemudian select folder. Nah, ini create directory-nya saya centang, kemudian add to source control-nya saya centang. Kalau add to source control ini adalah fungsi kontrol versi aplikasi yang akan kita buat. Biasanya ini akan terhubung ke GitHub, semacam GitHub atau server di internet untuk mengetahui perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan ketika kita buat program. Jadi nanti ada terdeteksi ya, ada misalkan aplikasi versi 1, kemudian ada perbaikan lagi menjadi versi 2, perbaikan lagi menjadi versi 3, nah begitu seterusnya. Jadi kalau ini dicentang, nanti kita akan diarahkan ke mana aplikasi ini nanti akan dikoneksikan gitu. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang kita lakukan di project yang sudah kita buat. Jadi kalau kita tahu ada program, ada versi 1, versi 2, versi 3, nah itu biasanya di source control itu dicentang. Yang terkenal itu adalah Git ya, GitHub. Nah, pembahasan tentang Git nanti akan ada tersendiri ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita tutup ya, kita lihat lagi foldernya. Nah, ini ada folder ini ya, Halo Dunia 3. Nah, ini bedanya sudah ada kayak gini di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya Halo Dunia 2 isinya seperti ini. Kalau source-nya diaktifkan tadi, solutionnya diaktifkan, nah seperti ini. Tapi kalau kemudian source control-nya diaktifkan, akan ada fungsi untuk mengecek version dari aplikasi yang kita buat. Itu untuk pertemuan ini, untuk pertemuan membuat dan mengakses folder kerja dan membuat dan menjalankan project. Kita akan lanjut nanti di video berikutnya menduplikat dan mengkompres file project. Selamat berlatih.